Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kebetulan tadi saya ada menerima telepon dari salah satu Mbak TKW yang dia ingin mencurhatkan atau ingin mengungkapkan kejadian dia setelah dia pulang ke Indonesia. Yang mana kisahnya seperti ini. Jadi Mbak TKW ini dia kalau nggak salah di Taiwan itu sudah 4 tahun ya. Udah 4 tahun dan dia menurut dia sih dia katanya sudah bisa bikin rumah. Dan pengennya dia pulang itu, dan setelah pulang itu dia tidak mau untuk berangkat lagi ke Taiwan. Mungkin dia punya sedikit modal, pingin berusaha ya, pingin bikin usaha dagang atau mungkin apa. Dan setelah dia selama 2 bulan, setelah dia pulang ya, 2 bulan di rumah, mungkin dia sudah mencoba usahanya namun tidak berjalan. Dan dia baru sadar kalau di Indonesia itu ternyata kebutuhannya itu sangat besar guys. Kebutuhan sangat besar. Dan kita kalaupun seumpama punya uang 2-3 karung nih ya, kalaupun teman-teman punya uang 2-3 karung namun tidak dibikin bisnis atau tidak diolah sebagaimana mestinya untuk berjualan ataupun apa, itu akan habis, justru akan cepat sekali habis. Karena kenapa? Karena di Indonesia itu aslinya kebutuhan itu sangat mahal sekali guys. Yang namanya kalian itu uang 1 juta ya, udah jangan 1 juta, 10 juta. 10 juta itu kalau dibelikan baju paling cuma dapat berapa helai loh. Karena satu helai celana aja bisa nyampe 4 hingga 500 ribu rupiah celana loh. Dan satu baju bisa nyampe 800 hingga 900 ribu rupiah. Coba, hampir 1 juta ya, itu satu pasang loh. Berarti kalau semua 10 juta kurang lebih antara 10 hingga 11 helai baju. Coba, itu kalau kita belinya seperti di mall ya. Dan nggak mungkin kan kita pulang dari Taiwan masa belinya dari pasar, otomatis belinya di mall ya. Makanya di sini untuk teman-teman, seumpama teman-teman di Taiwan sekarang gaji 10 juta ya, itu jangan bangga dulu ya. Jangan merasa itu bisa istilahnya sudah punya gaji besar. Di Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Beli baju tuh kurang lebih cuman 10 hingga 11 helai kalau kita beli di mall. Karena saya juga kemarin beli cuma celana pendek ya, yang biasa mungkin di Taiwan itu kalau kita pergi ke net atau mungkin ke tempat lainnya itu mungkin antara 6 hingga 700 NT ya, kurang lebih. Nah itu kalau seumpama kalau ditukar rupiah kan emang banyak juga. Namun kalau kalian sudah di Indonesia ya, satu celana pendek itu bisa harga sehingga 3 hingga 400 ribu rupiah. Dan itu kalian akan terasa sangat berat sekali. Beda kalau semua masih di Taiwan ya, mungkin lah segitu murah. Tapi kalian belum tahu. Coba saja kalian kalau sudah pernah libur 1 bulan saja atau 2 bulan lah, itu sudah pusing kepala. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang pernah cuti ya, mungkin 1 bulan atau mungkin lebih. Coba gimana pengalamannya? Tentu merasakan gimana kan sebenarnya kebutuhan di Indonesia itu akan sangat lebih mahal. Makanya untuk teman-teman yang berada di Taiwan, selagi kalian itu masih bisa bekerja, selagi kerja kalian itu masih bisa dipakai, terus bekerja, kumpulkan uang sehingga kan kalian merasa cukup. Dan kalau sudah cukup baru pulang. Jangan istilahnya tanggung-tanggung. Di rumah belum punya apa-apa, belum punya modal sudah pulang. Katanya kangen keluarga, kangen suami, kangen gimana. Itu hanya akan nanti membuat kalian pas pulang itu pusing ya. Karena dalam keadaan tanggung, kecuali mungkin emang cuti ya. Dan di sini juga seperti mbaknya ini, dia itu tadinya mungkin niatnya saya sudah cukup, terus saya pengen pulang saja lah, nanti di rumah bisa usaha ini itu. Pas ternyata setelah dia pulang di rumah kan ya, baru dia merasakan gimana kehidupan di Indonesia itu sangat memusingkan guys. Karena uang berapapun kalau kitanya tidak pintar-pintar membagi ataupun mungkin tidak dibuat bisnis, itu akan habis ya. Jadi untuk teman-teman yang berada di Taiwan, kalaupun mungkin gaji kalian itu sedikit, kalaupun nggak ada lembur, tapi setidaknya bisa menyesak ya untuk nabung, itu dipertahankan. Karena di Indonesia itu ya Allah kebutuhannya guys. Kalau kalian tahu itu pasti kalau udah pulang ya, keadaan pas-pasan itu nggak mungkin kuat, kalian pasti pengen pulang. Bukan berarti saya menakut-nakuti atau mungkin nyuruh kalian tuh biar kerja terus, cuman ini berbagi pengalaman ya. Pengalaman mbaknya juga sama saya menceritakan kejadian yang ya seperti itu. Dia tadinya udah niat pulang ya, mungkin merasa sudah cukup karena punya rumah dan punya sedikit modal. Ternyata segala angan-angan dia itu tidak seindah yang diharapkan. Pas dia pulang ternyata justru sangat pusing dan pusing. Akhirnya dia berangkat lagi ke Taiwan.
Nah, jadi untuk teman-teman, saya di sini sarankan yang masih betah dan mungkin masih bisa bekerja dan kita bekerja itu masih ada sisa untuk ditabung, sebaiknya pertahankan dulu ya. Karena kebutuhan Indonesia itu sangat besar, guys. Dan kalian pasti ngomongnya, alah segitu mah murah. Itu kalian masih di Taiwan. Coba nanti kalau sudah di Indonesia, kalian nanti akan merasakan sendiri ya. Jadi untuk teman-teman, semangat terus dan ciao.